Reza Arya borong blunder di laga Persija versus PSM Makassar. Fans base PSM bilang itu laga pesanan. Bahkan VAR tiba-tiba goib. Sebegitunyakah ingin kejar klasemen King Persib? Bau amis menyengat di JIS. Apakah skenario karpet merah sedang digelar demi goyang tahta maung? Bongkar konspirasi busuk di balik matinya VAR dengan klik berita ini sekarang. Gak cuma jago kandang, nama Persib sampai getarkan Belanda. Breaking news, Ronald Koeman Jr. angkat bicara soal Persib Bandung. Adam Prizibec isyaratkan pulang ke Inggris. Saat legenda dunia mulai melirik Bandung, satu kiper justru isyaratkan salam perpisahan yang bikin nyesek. Jangan sampai ketinggalan info A1. Tonton detailnya di sini. Klasemen elit, supporter harus elit. Tuntutan Satria Bobotoh. Si gondrong yang provokator masuk ke lapangan dan rusak fasilitas. Pokoknya gak mau tahu, apapun alasannya, tangkap dia, penjarakan dia. Oknum perusak harga diri klub tak boleh dibiarkan menghirup udara bebas. Siapa sebenarnya otak di balik kerusuhan ini? Meluapnya amarah Bobotoh sudah tak terbendung. Simak kronologinya. Profesor mah bebas, STY aja sungkem sama level Persib. Shin Tae-yong tak permasalahkan Tom Haye berkarier di Super League. El Profesor Haye siap lebih gacor usai restu sang history maker timnas sudah dikantongi. Mau tahu kenapa STY lebih dukung Persib dibanding klub lain? Cek fakta lengkapnya di sini. Jenderal kembali, Persita siap-siap jadi pembantaian. Mark Klok kembali berlatih bersama Persib Bandung. Siap tampil di laga Persib versus Persita kah? Monster lini tengah sudah bangun dari tidurnya. Siap bikin lawan kocar-kacir tak berdaya di GBLA. Pastikan Anda tahu kondisi fisik terkini sang kapten. Intip rekaman latihannya di video ini. King Persib mah belanja bintang, bukan ngarep bantuan gubernur. Manajemen lakukan renovasi skuad asing. Luciano Goicoechea terancam terdepak dan incar Marco Reus jadi harapan Kumku usai kontraknya berakhir di sisa musim. Dan gajinya dapat ditanggung tim sekelas Persib. Proyek Galacticos Bandung segera dimulai, dari Jerman menuju Tanah Pasundan untuk guncang Asia. Bayangkan, Reus memakai jersey biru. Merinding? Simak skema gila manajemen hanya di sini. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Kemenangan tipis Persija Jakarta atas PSM Makassar yang diwarnai kontroversi matinya sistem VAR dan rentetan blunder kiper lawan memicu reaksi berantai di Kota Kembang. Meski secara angka Persija kini menyamai raihan 47 poin milik Persib Bandung, kubu Maung Bandung tampaknya tidak sedikit pun merasa terancam. Kemenangan Persija yang diraih lewat gol Maxwell Souza memicu perdebatan panas di media sosial. Kubu PSM Makassar secara terang-terangan mempertanyakan integritas laga tersebut, mengingat VAR yang tidak berfungsi pada momen-momen krusial. Gila ya, selamat buat tetangga. Akhirnya poin kita sama. Tepuk tangan dulu dong buat usaha kerasnya. Usaha keras wasitnya maksud saya. Sorotan utama tertuju pada performa kiper PSM, Reza Arya Pratama yang dianggap tampil jauh di bawah standar biasanya. 2 gol Persiva yang bersarang ke gawangnya dinilai sebagai hasil borongan blunder yang tidak masuk akal
akal bagi kiper sekelasnya. Netizen di basis penggemar PSM mulai mencium aroma tidak sedap. Opini liar bermunculan. Ini bukan blunder biasa, ini seperti laga pesanan, tulis salah satu akun fanbase PSM. Mereka menuding ada skenario sistematis untuk memuluskan jalan macan Kemayoran menyamai poin sang pemuncak klasemen. Jujur, saya terharu nonton laga kemaling. Itu kiper PSM, Reza Arya, baik banget ya. Kayaknya dia lagi bikin program amal sedekah gol. Bola pelan gitu loh, malah lewat. Itu blunder atau lagi acting jadi patung selamat datang di Bundaran HI? Yang membuat emosi supporter semakin memuncak adalah absennya teknologi VAR dalam beberapa momen krusial di laga tersebut. Di saat liga-liga top mulai mengandalkan akurasi digital, laga sepenting Persija versus PSM seolah kembali ke zaman batu. VAR dilaporkan tidak aktif atau tidak digunakan pada insiden-insiden yang berpotensi mengubah hasil laga. Terus yang paling epik, VAR-nya mati. Canggih bener teknologinya. Kayaknya VAR di JIS pakai sistem token listrik. Pas momen krusial, pulsanya habis, bunyi tit-tit-tit gitu di ruang wasit. Makanya kalau mau ngejar King Persib, modalnya jangan cuma semangat, modalin juga itu token VAR-nya. Kita di Bandung sih santai aja. Mark Locke sudah sembuh, lini tengah kita sudah kayak benteng Takeshi. Sementara di sana masih sibuk nyari sinyal VAR. Poin boleh sama, tapi cara kita dapat poin kan beda. Kita dapat dari keringat, sana dapat dari keajaiban teknologi yang tiba-tiba pingsan. Semangat ya ngejarnya, jangan lupa bawa oksigen, soalnya di puncak itu dingin dan oksigennya cuma buat yang berhak. Sinyal positif di GBLA. Mark Locke kembali berlatih. Akankah jadi kartu as saat Persib menjamu Persita? Mengapa Persib begitu kehilangan sosok Mark Locke di lini tengah? Kabar kembalinya Mark Locke ke sesi latihan penuh Persib Bandung bukan sekedar berita cedera biasa. Bagi publik sepak bola Jawa Barat, ini adalah sinyal berakhirnya kerentanan lini pertahanan Maung Bandung yang dalam beberapa laga terakhir tampak kehilangan pelayan setianya. Kembalinya Klok menjadi angin segar, sekaligus kabar gembira yang paling dinantikan Bobotoh menjelang duel kontra Persita Tangerang di Stadion GBLA. Selama Mark Klok absen, Persib Bandung seolah kehilangan identitas di sektor gelandang bertahan. Klok bukan sekedar pemain nomor 6 biasa. Ia adalah penguasa area tengah yang memiliki atribut langka di Super League. Peran vitalnya dalam melakukan intercept dan kemampuannya membaca arah serangan lawan telah menjadi fondasi utama taktik Boyan Hodak. Tanpa kehadiran Klok, statistik menunjukkan adanya celah besar di depan barisan bek tengah Persib. Lawan menjadi lebih mudah mengeksploitasi ruang kosong untuk melepaskan tembakan jarak jauh maupun umpan terobosan mematikan. Klok dikenal sebagai pemain yang paling rajin dalam menggagalkan peluang lawan sebelum ancaman tersebut masuk ke kotak penalti. Ketidakhadirannya di beberapa laga terakhir memaksa lini belakang bekerja 2 kali lebih keras yang berujung pada menurunnya efisiensi pertahanan tim. Melihat Mark Klok kembali melahap porsi latihan di bawah lampu stadion dalam sesi latihan malam Ramadan, euforia Bobotoh di media sosial pun membuncah. Kembalinya sang jenderal lapangan tengah ini dianggap sebagai kepingan puzzle yang hilang untuk mengembalikan keangkeran markas Persib. Klok sendiri menyatakan kesiapannya untuk kembali berperan sebagai perusak ritme lawan. Baginya, tugas menghalau serangan adalah prioritas utama untuk menjaga clean sheet. Kabar bahwa ia berpotensi tampil saat menjamu Persita bukan hanya soal teknis, melainkan soal kembalinya mentalitas pemenang dan ketenangan di jantung permainan. Menghadapi Persita yang dikenal memiliki transisi serangan balik cepat, peran gelandang bertahan yang punya keunggulan intercept seperti Klok menjadi harga mati. Spekulasi yang berkembang, Boyan Hodak mungkin tidak akan memaksakan Klok bermain penuh 90 menit. Namun kehadirannya di daftar susunan pemain atau DSP sudah cukup untuk mengintimidasi barisan penyerang pendekar Cisadane. Laga besok malam akan menjadi pembuktian sejauh mana efektivitas monster intercept ini dalam menambah lubang yang selama ini ditinggalkannya. Bagi Bobotoh, tidak ada kabar yang lebih indah di awal tahun 2026 ini selain melihat kapten mereka kembali mengenakan ban lengan dan berdiri kokoh memutus setiap aliran bola lawan. William Marsilio Part 2. Luciano Guaicochea di ujung tanduk. Nama Marco Reus mulai mencuat ke permukaan. Aroma perombakan besar-besaran mulai tercium dari geraha Persib menjelang berakhirnya musim kompetisi 2025-2026.
Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) dikabarkan tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas barisan legiun asing mereka, menyusul performa tim yang dinilai masih belum mencapai konsistensi maksimal di kancah domestik maupun Asia. Nama playmaker asal Argentina Luciano Guaicochea kini menjadi sorotan utama dalam radar evaluasi tersebut. Meski didatangkan dengan ekspektasi tinggi sebagai kreator serangan, performa ex-pemain Perak FC ini dinilai masih angin-anginan dan kerap gagal menjadi pembeda di laga-laga krusial. Beberapa sumber internal mengindikasikan bahwa manajemen mulai mempertimbangkan opsi untuk tidak memperpanjang masa bakti sang gelandang. Ketidakkonsistenan kontribusi Guaicochea disinyalir menjadi alasan kuat di balik munculnya wacana pencarian sosok regista baru yang lebih memiliki profil bintang dan mental pemenang. Di tengah ketidakpastian nasib Guaicochea, publik sepak bola Jawa Barat mulai diramaikan dengan spekulasi liar mengenai ketertarikan Persib terhadap ikon sepak bola Jerman, Marco Reus. Marco Reus saat ini berada di penghujung kariernya bersama LA Galaxy. Di awal 2026, kontraknya memasuki fase kritis, sisa 6-10 bulan. Persib bisa menunggu hingga kontraknya habis untuk mendapatkannya secara gratis, atau membayar nominal fee yang rendah jika ingin menebusnya di jendela transfer tengah musim. Di usia 36 tahun, Reus kemungkinan besar mencari petualangan terakhir yang berkesan, last dance, sebelum pensiun. Dan atmosfer gila bobotoh adalah daya tarik yang sulit ditandingi oleh liga manapun di Asia. Banyak yang meragukan kemampuan klub Indonesia membayar pemain kelas dunia, namun Persib adalah pengecualian karena struktur bisnisnya yang kuat. Gaji Reus di MLS berada di kisaran 1,2 juta dolar sampai 1,5 juta dolar per tahun. Angka ini setara dengan 18 sampai 23 miliar rupiah. Bagi Persib yang didukung konsorsium besar dan sponsor raksasa, angka ini masih dalam jangkauan, terutama jika dikonversi menjadi nilai marketing, penjualan jersey, sponsor baru, dan engagement digital. Persib memiliki sejarah mendatangkan Michael Essien, Layvin Kurzawa. Kedatangan Reus bukan hanya soal taktik, tapi soal branding global klub. Secara teknis, mengganti Luciano Guaicochea dengan Marco Reus adalah sebuah upgrade besar di segala lini. Berbeda dengan Guaicochea yang cenderung lambat dalam transisi, Reus adalah master dalam mencari ruang kosong, Raumdeuter. Ia bisa bermain sebagai gelandang serang murni nomor 10, penyerang lubang, maupun sayap kiri. Persib sering kesulitan mencetak gol dari situasi bola mati musim ini. Reus adalah salah satu eksekutor tendangan bebas terbaik di dunia pada generasinya. Reus akan membawa standar profesionalisme Jerman ke ruang ganti Persib, sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membimbing pemain muda seperti Beckham Putra atau Robbie Darwish. Satu-satunya spekulasi negatif adalah daya tahan tubuh Reus. Bermain di kelembapan tinggi Indonesia pada usia 36 tahun tentu menantang. Namun gaya main Reus yang kini lebih efisien, tidak banyak adu lai, lebih banyak melepas umpan kunci, bisa membuatnya tetap dominan di Liga 1 tanpa harus menguras fisik secara berlebihan. Jika manajemen Persib berani mengambil langkah berani untuk memutus kontrak Guaicochea dan mengalihkan dananya untuk menebus sisa kontrak Reus, Persib bukan hanya akan mendapatkan otak serangan baru, tetapi juga menegaskan status mereka sebagai Raja Asia Tenggara dalam hal prestis. Maestro di tengah badai, Tom Hai raih rating tertinggi, Shin Tae-yong beri restu profesor berkarier di tanah air. Meskipun langkah Persib Bandung harus terhenti di babak 16 besar AFC Champions League 2 musim 2025-2026 setelah kalah agregat 1-3 dari Ratchaburi FC, satu nama tetap bersinar terang di bawah langit Stadion GBLA. Tom Hai, sang jenderal lapangan tengah yang dijuluki The Professor, tercatat sebagai pemain dengan rating performa tertinggi dalam laga dramatis yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Maung Bandung. Dalam laga hidup mati kontra wakil Thailand tersebut, Tom Hai menunjukkan kelasnya sebagai gelandang kelas Eropa. Berdasarkan data statistik dari berbagai platform penyedia rapor pemain, Hai memperoleh rating tertinggi berkat akurasi umpan yang mencapai 90%, kemenangan duel di lini tengah, serta visi bermain yang luar biasa.
Ia menjadi aktor intelektual di balik gol tunggal Persib yang dicetak oleh Andrew Jung pada menit ke-39. Meski Persib harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama, Hai tetap mampu mendikte ritme permainan dan memberikan stabilitas di tengah gempuran serangan balik Ratchaburi. Performa heroik ini sekaligus menjawab keraguan publik mengenai motivasi sang pemain setelah memutuskan hijrah dari Elmer City ke Indonesia pada musim ini. Di sisi lain, tren perpindahan pemain diaspora timnas Indonesia ke kompetisi domestik Super League memicu perdebatan hangat. Menanggapi fenomena Tom Hai, Shane Patinama hingga Aingvar Jenner yang memilih merumput di Indonesia, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara dalam sebuah acara di Jakarta. Secara mengejutkan, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyatakan tidak mempermasalahkan keputusan para pemainnya. Menurut STY, yang terpenting bagi seorang pemain profesional bukanlah di mana mereka bermain, melainkan seberapa besar kontribusi dan menit bermain yang mereka dapatkan. Tidak masalah Tom Hai bermain di Persib Bandung. Yang penting masing-masing pemain berusaha keras di timnya dan mendapatkan menit bermain reguler agar kualitasnya tetap terjaga untuk timnas, tegas Shin Tae-yong di hadapan awak media. Salam olahraga. Kabar mengejutkan datang dari kancah sepak bola internasional yang menyeret nama raksasa Jawa Barat, Persib Bandung. Di saat performa tim tengah menjadi sorotan, perhatian dunia justru tertuju pada pengakuan dari keluarga besar legenda Belanda, Ronald Koeman, serta kabar hengkangnya salah satu pilar di bawah Mister Gawang Maung Bandung. Berikut informasi selengkapnya. Nama Ronald Koeman Jr. mendadak menjadi perbincangan hangat di media-media olahraga Belanda. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media ternama di negeri kincir angin, putra dari sang maestro Ronald Koeman tersebut secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer sepak bola di Indonesia, khususnya Persib Bandung. Koeman Junior menyebut bahwa daya tarik Persib telah sampai ke telinga para pemain di Belanda. Ia menekankan bahwa fanatisme supporter dan ambisi klub untuk bersaing di level Asia menjadikan Persib sebagai salah satu destinasi yang sangat menarik bagi pemain asal Eropa. Pernyataan ini dipandang bukan sekadar basa-basi, melainkan pengakuan internasional bahwa brand Persib kini telah sejajar dengan klub-klub mapan di luar benua Asia. Spekulasi pun merebak. Apakah ini sebuah sinyal penjejakan karir bagi sang penjaga gawang di Kota Kembang? Di tengah sorotan global tersebut, kabar internal dari skuad asuhan Bojan Hodak justru membawa aura perpisahan. Penjaga gawang muda Adam Pritzebek dilaporkan tengah bersiap meninggalkan Bandung untuk kembali ke Inggris pada pekan ini. Meski pihak manajemen PT Persib Bandung bermartabat belum memberikan rilis resmi, sumber internal mengonfirmasi bahwa kepulangan Pritzebek berkaitan dengan rencana karir jangka panjang sang pemain di tanah Britania. Hal ini pun memicu tanda tanya besar bagi bobotoh mengenai siapa yang akan mengisi slot yang ditinggalkan, mengingat jadwal padat di Super League 2025-2026 dan tensi tinggi persaingan di topan atas bersama Persija Jakarta. Pengamat sepak bola menilai bahwa sinkronisasi antara pujian Koeman Junior dan kepergian Pritzebek bukanlah sebuah kebetulan belaka. Manajemen Persib diprediksi tengah melakukan evaluasi besar-besaran untuk memperkuat sektor pertahanan. Jika Adam Pritzebek benar-benar menetap di Inggris, posisi kiper akan menjadi prioritas utama dalam bursa transfer mendatang. Nama-nama besar, termasuk talenta dari Belanda, kini mulai dikaitkan sebagai suksesor yang sepadan. Transformasi sang Parisian di Kota Kembang. Bojan Hodak konfirmasi Layvin Kurzawa capai level kebugaran tertinggi. Sorotan utama di pusat latihan Persib Bandung pekan ini tertuju pada sosok bek kiri kelas dunia, Layvin Kurzawa. Sejak mendarat di bumi Pasundan dengan status mantan penggawa Paris Saint-Germain (PSG), Kurzawa memikul ekspektasi raksasa dari publik sepak bola Indonesia. Hari ini, pelatih kepala Bojan Hodak memberikan kabar yang telah lama dinantikan bobotoh. Kurzawa secara medis dan fisik telah melewati fase adaptasi krusial dan siap memberikan dampak instan bagi Maung Bandung. Masalah utama Kurzawa saat pertama kali tiba adalah perbedaan drastis antara iklim Eropa dan kelembaban tinggi di Indonesia yang sempat menghambat menit bermainnya secara reguler.
Namun, Bojan Hodak mengungkapkan bahwa bek asal Prancis tersebut telah menjalani program akselerasi fisik yang intensif selama 3 pekan terakhir. Levin Kursawa menunjukkan mengapa dia pernah bermain di level tertinggi dunia. Kedisiplinannya dalam mengikuti program penguatan fisik sangat luar biasa. Hari ini saya bisa katakan progresnya sudah mencapai 90%. Dia tidak lagi terlihat kesulitan dengan ritme permainan cepat yang kami terapkan, ungkap Hodak di hadapan awak media selepas sesi latihan malam. Bagi Bojan Hodak, Kursawa bukan sekadar pemain bertahan. Progres yang ditunjukkan Kursawa di lapangan latihan memberikan dimensi baru dalam skema ofensif Persib. Kualitas crossing yang presisi dan kemampuannya membaca ruang saat melakukan overlapping menjadi aset yang sangat berharga. Hodak menambahkan bahwa kehadiran Kursawa telah memberikan standar baru di posisi bek sayap. Dia membawa mentalitas Eropa ke dalam tim. Cara dia memposisikan diri dan memberikan instruksi kepada rekan setimnya sangat membantu koordinasi lini belakang. Kami sekarang memiliki opsi serangan dari sisi kiri yang jauh lebih mematikan, tambah pelatih asal Kroasia tersebut.